siang kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kreativitas dan inovasi dalam merencanakan aktivitas kewirausahaan ternak ayam petelur di Kabupaten Ngada. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Imelda Lambertini Ngeluh, NIM 20 23 80 10 29. Saya Adrianus Naga, NIM 20 238 01 001. Saya Imelda Gua, NIM 20 23 80 10 28. Tanpa perpanjang kata, langsung saja kami menjelaskan materi kami. Yang pertama, apa rencana dari aktivitas kami? Rencana kami adalah ingin membuka usaha ayam petelur di Kabupaten Ngada. Motivasi kami memilih ini karena usaha ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu dari pihak orang yang memproduksi atau yang membuka usaha maupun masyarakat setempat. Keuntungan untuk masyarakat setempat yaitu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan, dan keuntungan berlipat ganda bagi perusahaan, bagi pebisnis ayam petelur. Di samping itu juga usaha ayam petelur berbeda dengan usaha ayam pedaging. Kenapa berbeda? Karena usaha ayam petelur dapat menghasilkan telur berulang kali, sedangkan ayam pedaging hanya bisa disembelih saat masa panen tiba. Yang kedua, analisis SWOT. Kekuatannya. Yang pertama, mudah dalam hal pemeliharaan. Yang kedua, masa produktivitas yang lebih lama. Yang ketiga, teknologi budidaya ayam ras yang mudah dikuasai oleh masyarakat. Yang keempat, sistem pemasaran tidak menjadi permasalahan karena telah terbentuk jalur-jalur distribusi sampai lapisan dan pelosok wilayah. Yang kelima, lokasi. Yang keenam, sumber bahan baku yang mudah didapat. Dan yang ketujuh, mudah dijangkau oleh konsumen. Kelemahannya, yang pertama, usaha peternakan ayam petelur seringkali dihadapkan pada harga input produksi yang tinggi, sedangkan harga output produksi yang rendah. Yang kedua, adanya risiko dan kondisi ketidakpastian yang relatif tinggi, baik dari aspek teknis maupun finansial, karena produksi sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, sementara keuntungan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Yang ketiga, adanya permintaan konsumen yang fluktuatif dari hari ke hari, karena telur termasuk bahan makanan yang substitutif. Dan yang keempat, sifat telur yang merupakan produk yang sifatnya perishable, mudah rusak sehingga dapat dijual atau dikonsumsi segera. Dan yang kelima, pada umumnya kualitas produk belum mencapai standar internasional sehingga kemampuan untuk ekspor sangat lemah. Baik, yang ketiga adalah peluang. Yang pertama, terdapat kecenderungan selera masyarakat yang semakin menyukai telur ayam dari lapisan perkotaan hingga masyarakat pedesaan beramai-ramai untuk membuka usaha telur ayam ras. Yang kedua, meskipun permintaan masyarakat terhadap telur ayam fluktuatif, tetapi pada saat-saat tertentu permintaan masyarakat terhadap telur ayam ras sangat tinggi. Misalnya untuk keperluan hajatan, hari-hari besar, dan sebagainya. Yang ketiga, terdapat kecenderungan permintaan telur ayam ras akan selalu ada setiap saat karena potensi pasar telur ayam ras cukup besar dalam peranannya sebagai bahan baku pembuatan makanan ringan. Contohnya, roti, kue, martabak, dan lain-lain. Potensi pasar ayam ras semakin tinggi karena sebagai bahan baku untuk industri makanan ringan. Yang keempat,
peluang ekspor telur ayam ras semakin meningkat. Yang keempat adalah ancaman. Yang pertama, banyaknya usaha yang sejenis. Yang kedua, naik turunnya harga secara tiba-tiba. Yang ketiga, ancaman bahan baku dari luar. Yang keempat, situasi dari luar. Strategis kami untuk mendukung rencana kami berdasarkan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan kombinasi strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Usaha ayam ras akan berhasil apabila dilakukan dengan strategi-strategis berikut. Yang pertama, sifat permintaan ayam ras masih cenderung berfluktuasi sehingga perencanaan usaha dengan pertimbangan faktor waktu. Kedua, karakteristik. Produk-produk ayam ras petelur bersifat perisable atau mudah rusak, sehingga diperlukan perencanaan usaha ayam sangat cermat dan teliti. Yang ketiga, bagi pengusaha mandiri harus dapat menjalin kerjasama dengan perusahaan besar yang biasanya menguasai sarana produksi yang berwawasan lingkungan. Ciri sifat watak sebagai seorang wirausahaan. Yang pertama, percaya diri, keyakinan, ketergantungan, individualistik, dan optimisme. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, tekunan dan ketabahan, tekad kerja keras maupun dorongan kuat energetik dan inisiatif. Ketiga, pengambilan resiko, kemampuan mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan. 4. Kepemimpinan perilaku sebagai pemimpinan, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. 5. Pandai dalam membaca peluang bisnis. Konsep bauran pemasaran dalam kaitannya dengan rencana usaha yang ditetapkan. Konsep bauran pemasaran menempatkan produk yang tepat dengan tempat yang tepat dan mempromosikannya dengan tepat. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat siang.